Pangestu Sudamadi Sodaju Salam Budaya Salam Bajikan Rahayu Rahayu Pangestu. Kali ini saya akan bahas MBG atau makan siang gratis. Jadi kalau ini diteruskan, korbannya lebih banyak ketimbang di tahun ini. Justru lebih banyak di tahun 2026, lebih parah. Total semuanya korban jiwa 38 provinsi itu 1.688.000 jiwa korban. Itu 1 juta loh. Di tahun 2026 itu lebih parah, korban jiwa keracunan makanan. Total kerugian 766 triliun. Itu total kerugiannya ya. Belum untuk pembayaran rumah sakit. Pembayaran rumah sakit totalnya 3,6 miliar. Aku punya datanya semuanya. Tapi kalau ini dilanjutkan, semuanya korbannya itu lebih parah, lebih banyak lagi di tahun 2026. Di awal 2025 di Madiun itu berapa, terus di bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober itu dikalikan aja 38 provinsi ditambah 2025 dikali berapa itu bulan Oktober, dikali bulan Oktober, nanti hasilnya sama apa enggak sama hitungan saya, matematika saya. Kalau dari bulan 6 total korbannya itu bisa mencapai 1.688.000 jiwa ya. Di tahun 2026 lebih parah loh, lebih parah ketimbang di 2025 yang lebih parah itu bagian timur ya, Indonesia bagian timur. Yang pertama awal itu di Madiun kalau salah itu. Mungkin di 2025 nggak mencapai angka segitu, paling hanya 600-an. Aku khawatir ya kalau dibilangin atau diomongin ya, atau orang Jawa diomongin nggak andel nggak percaya ya, terserah Anda. Jangan sampai ini mengayal atau mengayal itu susah dibilangin, itu dibilang susah malah terus lanjut. Itu dari pandangan saya, itu generasi anak bangsa ini akan dibunuh dengan menggunakan partikel-partikel penyakit yang ada di dalam tubuh makanan-makanan tersebut. Jadi makanan-makanan tersebut diolah dengan partikel penyakit, virus, bakteri. Generasi anak bangsa itu kan mati semuanya. Jadi populasi manusia akan dikurangin lewat agenda elit global melalui makanan atau melalui obat-obatan. Itulah logiknya elit global melalui agenda tersebut untuk menjatuhkan anak-anak bangsa di negara ini dan untuk membunuh semua anak-anak bangsa yang ada di negeri ini. Yang aku tangkap di sini dari filsafat atau makrifat saya, itu adalah agenda untuk menghancurkan sabotase atau pengleseran presiden. Jadi di tahun 2026 nanti lebih parah, angkanya 1.688.000 jiwa. Itu yang aku khawatirkan, bisa lebih parah ini setahun nanti, lebih parah tahun nanti. Presiden gak bisa mendengarkan suara saya, gak bisa mendengarkan suara saya, apalagi presiden tidak mau percaya dengan omongan saya. Silakan saja, saya udah mengkritik untuk pemasukan dan wadar wis waras ya, sadar diri, introspeksi diri, jangan ikut-ikutan sama orang-orang yang jelas di sana. Karena di sana tuh banyak orang-orang yang ingin menjatuhkan kalian pemimpin itu.
banyak di sana. Jadi kalau kalian masih percaya sama orang-orang yang di atas, orang-orang yang di sana, yang di lingkaran situ, ya mohon maaf ya, saya nggak bisa melindungi. Tapi kalau kalian masih percaya dengan omongan rakyat dan percaya dengan omongan saya akan bisa menjaga kalian dari agenda elit global. Paham? Jadi ini adalah sabotase untuk pengelengseran presiden melalui agenda elit global tersebut. Jadi omongan saya di tahun 2026, keracunan massal MBG ini lebih parah ketimbang di 2025. Lebih baik di stop, jangan dilanjutkan. Kalau ini dilanjutkan berarti kamu tidak percaya dengan rakyat lagi, Anda lebih percaya dengan omongan-omongan orang-orang oligarki atau orang-orang yang munafik, yang zolim dan pengkhianat bangsamu sendiri. Paham? Nanti kalau ini lebih parah, masalah keracunan massal di tahun 2006, banyaknya rakyat atau masyarakat atau ibu-ibu akan demo menggunakan wajan, panci, LPG, gas, dan sebagainya. Dan nanti ada demo ya, kalau ini akan nanti ada demo lebih parah loh. Ya apalagi ini RUU koruptor itu untuk koruptor yang kelasnya kecil, kelas kecil di penjara, kelas gede dibiarkan. Ini RUU masalah ini lebih gak jelas ya, katanya untuk koruptor tapi hasilnya apa, tidak seimbang dengan kebandingan yang disampaikan oleh rakyat. Malah justru nanti pemerintah akan bubar dengan sendirinya di tahun 2008, 2028 atau 2027. Semua pemerintah maupun itu pemimpin raja, panglimane, sampai penasehat hukumnya akan dibubarkan oleh semesta alam melalui bencana-bencana yang besar, wabah penyakit, dan melalui krisis ekonomi dan sebagainya. Kalau ini dilanjutkan, masalah MBG, makan gratis, bagi saya itu benar-benar munafik dan pendusta. Daripada dilanjutkan, lebih baik di stop. Pemikiran yang cerdas, bukan pemikiran yang dongo maupun yang pemikiran yang bodoh dan tidak percaya dengan omongan saya, lebih percaya dengan omongan-omongan yang ya di atas atau di lingkaran-lingkaran zolim itu. MBG itu sebenarnya bagus tapi gak kayak gitu caranya. Banyak kan ada yang korup, terus ada yang mencari sensasi, mencari muka, mencari keuntungan. Sebenarnya ini adalah agenda elit global dengan orang-orang pemerintah untuk menghancurkan negeri bangsa dan menghancurkan semua anak-anak bangsa. Ya seperti itu, itulah agenda-agenda politik. Kalau MBG dilanjutkan, saran saya lebih baik di stop daripada anak bangsa lebih parah dan lebih mati. Jadinya nanti angkanya 1.608.000.